Halo, saya Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan tugas akuntansi lanjutan untuk minggu ini. Jadi nomor yang pertama adalah P8-2. Pop Corporation membeli 480.000 saham dari Sun Corporation dengan 80% kepemilikannya seharga 10.600.000 dolar pada tanggal 1 Januari 2016. Nah, di sini ada kelebihan sebesar 1 juta dolar yang kemudian akan dialokasikan menjadi goodwill. Pada tanggal 1 Januari 2018, Son menjual 200.000 saham yang belum diterbitkan ke publik ini seharga 30 dolar per share. Nah, di bawah ini adalah Son stockholder equity pada tanggal 1 Januari 2016 dan juga pada tanggal 1 Januari 2018 saat sebelum penerbitan dan juga setelah penerbitan saham. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung balance of pop investment. Jadi, ini perhitungannya di dalam ribuan. Kita ada underlying equity, ini sebesar 13.000 dikali 80% kepemilikannya, sehingga totalnya 10.400.000, 10.400. Lalu ada goodwill sebesar 1.000. Jadi, total investment di Sun pada tanggal 1 Januari 2018 ini sebesar 11.400 atau 11.400.000. Lalu kita diminta untuk menentukan persentase POPs interest di Sun. Jadi kan Pop Corporation purchase, jadi Pop membeli sahamnya ini kan sebesar 480.000. Jadi total sahamnya Sun ini sebesar 480.000 dibagi 80% sehingga totalnya 600.000. Lalu tadi kan menerbitkan saham lagi sebesar 200.000 sehingga total outstanding share-nya ini sebesar 800.000. Nah, untuk menghitung persentasenya, di sini kita membagi pembeliannya saham ini sebesar 480.000 dibagi total outstanding share-nya sebesar 800.000 sehingga total persentasenya sebesar 60%. Untuk nomor 3, kita diminta untuk menyiapkan jurnal entry. Jadi kan setelah penjualan atau penerbitan saham tadi, kepemilikannya kan menjadi persentase kepemilikannya kan menjadi 60%. Nah, ini 60% dikalikan dengan 19.000 sehingga totalnya menjadi 11.400 dan sebelum ada penerbitan saham tadi kan kepemilikannya masih 80%. Ini dikalikan 13.000 sehingga totalnya menjadi 10.400. Di sini kan ada selisih sebesar 1.000. Nah, selisih ini kemudian kita debit sebagai investment in Sun sebesar 1.000 dan kita mengkredit other paid in capital sebesar 1.000. Lalu untuk soal P8-4, jadi Pop Corporation ini memiliki 300.000 saham, 300.000 lembar saham dari total 360.000 sahamnya Sun Corporation. Itu seharga 8.700.000 untuk investasinya. Investasi ini itu sama dengan underlying equity di Sun. Dan di bawah ini adalah Sun stockholder equity pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, karena ada kekurangan cash, maka POP ini memutuskan untuk mengurangi kepemilikan sahamnya di Sun. Dengan yang sebelumnya kepemilikannya itu 5/6, itu dikurangi menjadi 3/4. Nah, itu dengan mempertimbangkan ada 3 opsi. Jadi opsi yang pertama itu dengan menjual 30.000 dari total 300.000 sahamnya yang dia miliki, yang POP miliki dari Sun. Untuk opsi kedua itu meminta Sun untuk menerbitkan 40.000 saham yang sebelumnya belum diterbitkan ke publik. Lalu atau opsi ketiga, ini adalah meminta Sun untuk menerbitkan kembali 40.000 saham treasury ke publik. Nah, diasumsikan bahwa saham tersebut dapat terjual dengan harga 50 dolar per share dengan 3 opsi tersebut dan juga kita tidak mempertimbangkan adanya pajak. Lalu untuk POP stockholder equity pada tanggal 31 Desember 2016, ini adalah sebesar 10 juta per value untuk common stock-nya dan juga 3 juta additional paid in capital dan 7 juta untuk retained earning-nya. Nah, kita diminta untuk membandingkan consolidated stockholder equity pada tanggal 1 Januari 2017 dari 3 opsi yang sebelumnya itu. Jadi pertama kita menghitung jurnalnya. Untuk opsi yang pertama, yaitu POP menjual 30.000 saham dari Sun. Jadi, kita mendebit
cash sebesar 1.500.000 ini dapat dari kalian menjual 30.000 saham dikali tadi harganya sebesar $50, sehingga di sini totalnya $1.500.000. Lalu kita mengkredit investment insan sebesar 870.000 dan juga ada additional paid in capital sebesar 630.000. Untuk opsi yang kedua, ini kan fund menerbitkan dan menjual 40.000 sahamnya ke publik. Untuk penghitungannya, ini kan book value, nilai book value setelah penjualan setelah penerbitan 40.000 saham itu. Jadi dari 12.440.000 ini dikali 75%, kan kepemilikannya tadi dari 5/6 menjadi 3/4 atau 75%. Jadi totalnya sebesar 9.330.000. Lalu untuk book value before sale-nya ini sebesar 10.440.000 dikali 5/6 karena kepemilikan sebelumnya sebesar 5/6. Ini totalnya 8.700.000. Di sini ada 12.440.000 itu asalnya dari total sebelumnya kan 10.440.000 ditambah 2 juta. Nah, 2 juta itu dari 40.000 dikali $50. Lalu di sini sehingga ada kenaikan book value dari investasi tersebut sebesar 630.000 sehingga kita mendebit investment insan sebesar 630.000 dan mengkredit additional paid in capital. Untuk opsi ketiga, fund menerbitkan kembali 40.000 lembar saham treasury. Untuk penghitungannya itu sama dengan opsi kedua. Nah, di sini kita juga mendebit investment insan sebesar 630.000 dan juga mengkredit additional paid in capital. Lalu untuk perbandingan consolidated stockholder equity, jadi untuk common stock ini sama untuk opsi 1, opsi 2, dan opsi 3 sebesar 10.000. Lalu untuk additional paid in capital juga sama sebesar 3.630. Nah, 3.630 ini didapat dari di soal tadi kan sudah disebutkan bahwa additional paid in capital itu sebesar 3 juta. Nah, ada tambahan dari perhitungan sebelumnya itu sebesar 630.000 sehingga totalnya 3.630. Lalu untuk retain earning ini sebesar 7.000 untuk opsi 1, opsi 2, dan opsi 3. Lalu untuk non controlling interest untuk opsi 1 ini didapatkan dari 10.440 dikali 25%. Kan kepemilikannya itu 75%, yang baru kepemilikannya kan 3/4, jadi untuk non controlling interest-nya ini 25%, sehingga totalnya 2.610. Lalu untuk non controlling interest opsi 2 dan opsi 3 ini didapatkan dari 12.440 dikali 25% sehingga totalnya 3.110.000. Sehingga total stockholder equity untuk opsi 1 ini sebesar 23.240, untuk opsi 2 dan opsi 3 ini sebesar 23.740. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.